Tuhan memberkati Godly Family sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 24 sampai 31. Saya hanya membacakan ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Alangkah indahnya bila hidup ini berguna bagi orang lain yang mendatangkan sukacita dan juga kebaikan bagi mereka. Kita belajar dari teladan Epafroditus seperti yang sudah kita baca tadi, yang merupakan teman sekerja Paulus dan juga teman seperjuangan dan juga saudara dari Paulus sendiri yang diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus di dalam penjara. Di dalam pelayanan Epafroditus itu, dia sempat nyaris mati 2 kali. Yang pertama, nyaris mati karena sakit, ayat 26 sampai 27. Kata nyaris itu bisa berarti hampir saja, tapi bisa melewatinya. Demikian juga Epafroditus bisa melewatinya dan kemudian berjumpa dengan jemaat Filipi yang saling merindukan dan kemudian membawa sukacita di dalam kehidupan oleh karena kasih Allah. Epafroditus itu adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Paulus dan juga jemaat Filipi, dan juga Epafroditus itu hidupnya tidak mementingkan diri sendiri. Ketika mengetahui jemaat Filipi berduka susah karena tahu kalau Epafroditus itu sakit, maka Epafroditus segera berkunjung, rindu untuk berjumpa kepada jemaat Filipi supaya mereka tidak terus-menerus berduka cita. Itulah yang sangat indah dari kehidupan Epafroditus, untuk sungguh-sungguh membuat orang lain itu bersuka cita dan bersyukur bersama-sama dan juga bersama-sama melayani. Bagaimana hidup Epafroditus itu bisa menjadi berkat untuk menolong orang lain. Lalu kemudian di dalam yang kedua, Epafroditus itu nyaris mati karena pekerjaan Kristus, yaitu resiko menjadi pilihan hidupnya. Paulus menyebut Epafroditus itu adalah teman seperjuangannya. Artinya berjuang bersama walaupun beresiko. Nyawa menjadi taruhannya di dalam mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik. Paulus menyebut di dalam ayat yang ke-30 untuk memenuhi apa yang masih kurang di dalam pelayanan jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Kurang apa? Di sini nampaknya ada resiko kalau hidup dekat dengan Paulus, dan Epafroditus diutus oleh jemaat Filipi untuk mengunjungi dan menolong Paulus. Dan ternyata pilihan itu tepat sekali. Paulus sangat memuji Epafroditus yang mau mengunjunginya dan mau menolong, serta tidak takut dan berani diutus untuk berkorban di dalam pelayanannya bagi Injil Kristus. Dan jemaat Filipi sungguh-sungguh memilih dengan tepat sampai ikut di dalam penjara. Demikian juga saudaraku sekalian yang saya kasihi, kita melayani Tuhan sebagaimana Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, memberikan dirinya habis-habiskan, sudah selesai di atas kayu salib, berkorban untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Apakah kita yang merasakan kasih Tuhan? Apakah kita juga mau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kita menolong sesama untuk boleh merasakan kasih Kristus dan merasakannya sampai sedemikian rupa melalui pengorbanan kita. Melayani, berani mengambil resiko. Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia kamu dianiaya karena aku, tapi kuatkanlah hatimu karena aku sudah kalahkan dunia. Bahkan di tengah aniaya kita memperoleh dan merasakan damai sejahtera. Marilah kita tekun setia sampai akhir, karena di dalam melayani Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami melihat damai sejahtera
yang merupakan mata air yang mengalir di dalam diri kami yang percaya terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Kiranya damai sejahtera itu boleh menjadi kesukaan bagi kami, semangat bagi kami untuk terus melayani Engkau dengan setia, berani mengambil resiko, bahkan hidup kami juga boleh menjadi pertolongan kebaikan bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kepada saudaraku sekalian. Tuhan memberkati.